Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kita akan menunjukkan bagaimana Bangkei mengingkari pernyataan dia di atas meterai mengenai kesaksian tidak pernah sekolah. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kei. Dalam surat yang dia tulis, dan disaksikan para pengacara, dia mengatakan bahwa dia tidak akan mengulangi lagi pengakuan yang sama. Mari kita lihat apakah Bangkei menepati janjinya yang tertulis di atas meterai. Saat ini kita akan menyaksikan video beberapa bulan yang lalu bagaimana Bangkei bicara di depan pengacara kondang, menceritakan kasusnya. Mendapat seperti ancaman bluffing dari para mereka yang rupanya YouTuber Kristen yang sudah tidak tahu lagi menjawab Kainama dan Ariesto. Ini sudah data-datanya sudah dibuka dan mereka sudah tidak tahu lagi mau patahkannya gimana argumen ini, sehingga mereka bilang Kainama ini akan dilaporkan atas dasar transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Yang mana masalah ini telah diselesaikan di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu sudah ditandatangani di atas meterai dan di kantor hukum juga di Brawijaya tahun 2018. Demikian Kak Kanda. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Bangkei katakan bahwa dia tidak akan lagi menyebutkan pernah sekolah, dan dia juga mengaku bahwa dia tidak pernah sekolah. Teman-teman lihat, pada bagian deskripsi video, terdapat tanggal di mana videonya di-upload, yaitu tanggal 19 April tahun 2023. Diperkirakan kunjungan mereka ke kantor pengacara adalah bulan April. Dan setelah buat surat pernyataan itu, pengakuan dia tidak pernah sekolah bukan hanya sekali, seperti pada video berikut. Percuma antum ulang-ulang tentang ijazah. Saudaraku yang punya channel itu, antum percuma, Anda percuma ulang-ulang tentang ijazah serta sekolah saya. Karena saya berterus terang kepada jemaah muslim bahwa saya tidak pernah belajar. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Barusan kita saksikan bagaimana Bangkei beberapa tahun lalu membuat pernyataan di depan pengacara dan membuat surat pernyataan di atas meterai yang mengatakan bahwa dia tidak pernah sekolah dan tidak akan menyebutkan bahwa dia pernah sekolah. Tapi bukan Bangkei namanya kalau tidak menjilat ludahnya sendiri. Karena beberapa hari lalu, dia mengaku di depan Abdur Komika Indonesia bahwa dia pernah sekolah pendeta dari S1 sampai S3. Berikut videonya. Saya sekolah di teologi di Jakarta Pusat. Saya tidak bisa sebut. Oh, jadi ini Ustadz bukan sekolah musik. Ternyata, karena sekolah musik gereja tidak ada kan? Oh, jadi Ustadz sekolah lah teologi ini. Iya. Ini setara S1 begitu. Iya. Di Jakarta. Iya, Jakarta. Antum percuma, Anda percuma ulang-ulang tentang ijazah serta sekolah saya. Karena saya berterus terang kepada jemaah muslim bahwa saya tidak pernah belajar. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Lalu saya mendapat tawaran untuk berangkat ke luar negeri. Sekolah lagi? Sekolah lagi. Masya Allah. Berangkatlah saya. Kemana ini? Ke kampungnya penjajah. Jepang? Bukan. Satu lagi. Inggris? Holland Spreken. Oh, Belanda. Iya. Di Belanda? Iya. Ini S2 berarti? Iya. Masih linear dengan yang di teologi di Jakarta? Iya. Di sana itu namanya bidangnya master ya. Oke. Sudah levelnya master kan berarti? Iya, magister. Strata 2 kan? Iya. Strata 2 itu master ya? Iya. Liturgia. Gitu. Oh. Nah, Antum percuma, Anda percuma ulang-ulang tentang ijazah serta sekolah saya. Karena saya berterus terang kepada jemaah muslim bahwa saya tidak pernah belajar. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. November 2007, berarti cuma sekitar 5-6 bulan. masih di gereja yang sama yang di Bogor? Sama. Lalu beta berangkat ke Haifa. Apalagi nih? Kuliah lagi? Berangkat ke sana untuk belajar tanah namanya. Kewajibannya belajar tanah. Ini terjemahannya tafsirnya Taurat. Betul. Gitu? Iya. Antum percuma, Anda percuma ulang-ulang tentang ijazah serta sekolah saya. Karena saya
berterus terang kepada jemaah muslim bahwa saya tidak pernah belajar. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Padahal kalau kita lihat video pernyataan dia depan pengacara, dia katakan bahwa dia tidak akan menyebutkan lagi bahwa dia pernah sekolah. Tapi namanya bangkei, tak lengkap hidupnya kalau nggak nipu. Jangankan soal ijazah, soal asal-usul dia saja jadi lelucon orang Ambon. Berikut videonya. Video ini mengguncang kota Ambon dan sekitarnya. Yang pengen saya tanya, Ustadz itu asalnya dari mana, Ustadz? Kalau kampung, saya dari Haruku. Haruku. Iya, Seram. Seram Pulau Timur. Seram. Iya. Haruku Seram Supindah Timur. di Seram. Iya, Haruku. Seram Timur lagi. Seram Timur itu Inaturu. kabupaten. Iya. Dia punya desa namanya Haruku. Iya. Oh, di situ. Ada satu rumah keluarga Kei di sana, namanya Inatuni Kei. Rumah kecil keluarga Kei, keluarga Kai nama. Keluarga Kai, rumah Dan Kai begini di tanggapan mana. Bangkei atas keluarga tanggapan Kai. dari Tapi orang saya Ambon mendengar lebih- kesaksian Bangkei. Lebih beratnya itu bukan di kampung, tapi di kota Ambon. Ada salah satu tempat namanya Batu Gantung. Gantung tuh menaik-naik trapsoy atau apa ada arah yang lebih tinggi gitu. Agak tinggi-tinggi Iya, begitu. jadi Batu Gantung udah mati baru soya toh. Abdur, beta cuma mau saran par Ale, mandi sudah mandi. Supono tai itu kayak nama subera seancor. Haruku itu ada di Maluku Tengah, bukan di Seram Timur. Lalu yang paling lucu lagi, dia bilang kata dari Batu Gantung udah mati, lah dapat soya. Itu jalan dari mana? Coba mandi sudah Abdur, mandi Ponotai, masih Ponotai. Gantinya minta maaf karena salah, Bangkei mengalihkan topik dan menyalahkan Oten. Saya tampil di channel YouTube-nya Abdur, komika itu. Baru selesai naik itu video itu, setelah diedit naik, itu semua orang Kristen ngomonginnya apa? Haruku tuh bukan di Seram, Batu Gantung tuh jauh dari ini, bukan esensinya gitu. Jadi gini ya, orang Kristen yang jahat, orang Kristen jahat, udah ketahuan bahwa mereka tersudut, kepepet, terdesak, yang dia serang itu bukan argumennya. Orang Kristen tuh yang jahat gitu, bukan menyerang argumennya, tapi malah menyerang pribadinya tuh gitu. Kalau hal kecil saja Bangkei tidak jujur, gimana perkara yang besar? Saya jadi ingat perkataan Yesus berikut, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bangkei. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Sekali lagi nama saya Kai Nama, saya biasa dipanggil Kei. Sekali lagi, nama saya Kai Nama, saya adalah mantan pendeta, saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta, saya juga pernah sekolah master di Belanda, saya lanjutkan sekolah doktor di Harvard, tapi itu semua bohong, itu valid, saya bertanggung jawab untuk itu, saya tersertifikasi
Sampai kapan begini? Bertobatlah sebelum ajal menjemputmu. Pakai nama ini Bapak mau tidak terima juga tidak apa-apa, tapi kerinduan hati saya sebelum Bapak mati, kembalilah kepada Yesus. Hey bangke, sampai kapan begini? Bertobatlah sebelum ajal menjemputmu.